Saya yakin Anda pasti sudah sering menghadapi ujian, tetapi pernahkah Anda mendengar kertas ujian yang benar-benar kosong? Tidak kan? Jadi, mari kita dengarkan cerita bersama sahabat Naukari hari ini, di mana ada ujian tetapi kertas soalnya benar-benar kosong. Judul film hari ini adalah Ujian. Jadi, duduklah dengan nyaman dan dengarkan ceritanya. Di awal Juni, kita melihat 8 kandidat sedang mempersiapkan diri untuk ujian kerja di sebuah perusahaan besar. Kita melihat cahaya di ruang ujian agak redup, dan semua kandidat duduk dengan jarak yang sama. Kamera dipasang untuk mengawasi setiap gerakan pawan. Ketika para kandidat duduk di tempat duduk mereka, sebuah kartu masuk ke ruangan membawa pistol. Melihatnya, semua orang menjadi sedikit khawatir. Setelah itu, hotel. Datanglah seorang pria yang tidak diketahui namanya, tetapi mewawancarai dirinya sendiri dengan menyebut dirinya pengawas. Kita mengetahui bahwa semua kandidat telah lulus semua ujian sebelumnya, dan jika hari ini mereka lulus ujian ini juga, mereka akan mendapatkan pekerjaan impian mereka. Berdasarkan aturan ini, pengawas memberitahu mereka bahwa tidak ada hukum konstitusi negara yang berlaku di ruang ujian, dan para kandidat hanya harus mematuhi aturan ujian. Mereka bahkan tidak diizinkan berbicara dengan penjaga dan pengawas. Ia memberitahu bahwa jika mereka sengaja atau tidak sengaja merusak kertas ujian yang ada di depan mereka, atau keluar dari ruangan dengan alasan apapun, mereka akan didiskualifikasi. Untuk menyelesaikan ujian ini, mereka harus pergi ke hotel. Hotel. Mereka memiliki waktu 80 menit. Hanya ada satu pertanyaan di kertas ujian yang ada di depan mereka, yang harus mereka jawab. Atau ada yang bertanya. Pengawas bertanya kepada semua orang. Ketika tidak ada yang menjawab, ia mengucapkan, "Semoga sukses kepada semua orang," dan keluar dari ruangan. Ketika mereka membalik kertas soal, mereka melihat kertas itu kosong melompong dari kedua sisi. Mereka semua saling berpandangan dengan tatapan bingung. Seiring berjalannya waktu, kecemasan mereka semakin menjadi-jadi. Kandidat nomor 2 mulai menulis di kertas soal, mengapa ia pantas mendapatkan pekerjaan itu. Kamera di luar menyorot kertas soalnya, dan Jalawar diminta untuk membawanya keluar ruangan, karena ia telah mengacaukan kertasnya. Kandidat nomor 2 memohon kesempatan kedua, tetapi penjaga tidak mendengarkannya dan mengunci pintu. Setelah beberapa saat, nomor 5 berpikir bahwa para penyihir ini tidak dapat berbicara melalui surat dan kartu, yang juga berarti mereka dapat berbicara satu sama lain. Ia menceritakan hal ini kepada yang lain, yang juga percaya bahwa mereka harus menemukan soal dan jawabannya bersama-sama. Mereka semua mendiskusikan berbagai cara untuk lulus ujian. Kandidat nomor 1 tidak berbicara sama sekali. Seorang pria mulai memperkenalkan dirinya, tetapi nomor 5 menyarankan agar mereka semua menggunakan nama samaran agar tidak perlu mengungkapkan identitas asli mereka. Ia memberi nomor 1 nama sandi karena ia belum mengucapkan sepatah kata pun. Mereka menamai anak laki-laki itu coklat, hitam, dan putih sesuai ras mereka. Sementara anak perempuan diberi nama pirang, pengantin, dan obor sesuai warna rambut mereka. Putih menyarankan agar ia berdiri dari tempat duduknya karena tidak ada aturan yang melarangnya. Ia mengambil kesempatan dan berdiri, dan semua orang senang melihat kartu itu masih berdiri di tempatnya, yang berarti ia bisa bergerak kemanapun di ruangan itu. Kandidat nomor 1 berpikir bahwa pertanyaan-pertanyaan itu ditulis di kertas melalui semacam tautan tak terlihat. Mereka semua setuju untuk menguji kata-katanya, tetapi tidak tahu bagaimana melakukannya. Mereka bangun dan menyalakan lampu ruangan. Hotel. Ia mulai memeriksa kertasnya dengan cermat, tetapi tidak menemukan apapun di kertas itu. Ia meminta semua orang untuk memeriksa kertas mereka karena mungkin saja soal itu hanya tertulis di satu kertas. Semua orang setuju dan mulai mencari soal di kertas mereka, tetapi Tuf diam-diam duduk di kursinya. Putih mengambil kertasnya dan memeriksanya, tetapi tidak ada yang menemukan apapun. Hitam menduga bahwa mungkin saja tulisan ini muncul di You Like. Mereka semua mulai mencari papan saklar untuk menyalakan lampu seperti itu. Ketika mereka tidak menemukan papan saklar, mereka langsung mencari bola lampu seperti itu. Tidak ada yang membantu Devine dan ia duduk di kursinya dengan gelisah. Pirang menemukan strip lampu darurat di ruangan itu, tetapi karena tidak ada sambungan di sana, mereka harus menghancurkan semua benda di ruangan itu agar strip lampu darurat menyala otomatis. Namun Pran berpendapat bahwa mereka tidak bisa mengambil risiko sebesar itu. Mereka sekarang melakukan pemungutan suara, dan akhirnya memutuskan untuk memajukan pesawat. Begitu semua bola lampu di ruangan itu pecah, lampu biru darurat menyala. Semua orang mulai mencari pertanyaan di kertas kecuali selotip, tetapi sekali lagi dia kecewa karena tidak menemukan pertanyaannya. Hotel.
Si rambut coklat meminta untuk melepas lapisan selotip pertama karena masih belum ada listrik. Mereka menggunakannya untuk memecahkan lampu yang mengubah warna lampu menjadi kuning, tetapi tetap tidak ada yang terlihat di kertas. Sekarang hanya tersisa 7 menit. Si putih berpikir, dia bisa melakukan apa saja dengan kertas kandidat nomor 2, karena dia sudah didiskualifikasi. Semua orang berdiri mengelilingi mejanya, dan mulai menekan pensil di kertasnya. Masih belum ada pertanyaan. Putih merobek beberapa lembar kertas agar mereka bisa bereksperimen dengan berbagai cara. Ia bahkan buang air kecil di kertas, untuk melihat apakah cairan penghubung tak terlihat itu aktif. Hitam dan putih berdebat sengit tentang apa yang harus mereka lakukan selanjutnya, tetapi mereka ingin mendengar data menangis. Ia terus menangis di kursinya, sementara yang lain memperhatikannya dengan heran. Setelah itu, ia mulai menggumamkan sesuatu dalam bahasa Prancis. Ia mengaku bisa melihat sekilas dirinya sendiri ketika kertas dilipat. Yang lain tidak terlalu memikirkannya dan mulai mencari ide. Semua orang punya ide sendiri. Beberapa dari mereka percaya bahwa mungkin pengawas berada di balik semua ini. Hotel. Sementara beberapa orang mengatakan bahwa itu adalah tugas CEO. Jadi, mereka kehilangan kesabaran di bawah tekanan dan mulai saling menghina. Dance dengan percaya diri mengatakan bahwa tidak ada yang mengawasi mereka karena CEO sibuk. Ia benar-benar sibuk dengan pekerjaan perusahaan. Dia memiliki semua hak perusahaan dan ia tidak punya waktu untuk hal-hal yang tidak berguna ini. Jelas bahwa ia tahu lebih banyak tentang perusahaan daripada orang lain. Prince bertanya padanya, bagaimana ia tahu begitu banyak tentang CEO? Prince menjawab bahwa ia bekerja di sebuah perusahaan, tetapi ia belum pernah bekerja di bawah CEO bertemu CEO-nya hingga saat ini. Ketika ia melamar posisi penting di perusahaan tersebut, ia terpilih untuk tes ini. Putih mengatakan bahwa ia digeledah dan ditawari pekerjaan itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa mereka sendiri yang melamar. Satu hal yang mereka tahu adalah tidak ada dari mereka yang tahu apapun tentang perusahaan itu karena mereka diminta untuk bertanya. Ia memberitahu mereka bahwa itu adalah perusahaan farmasi, hotel, yang terkenal milik Rahul. Beberapa tahun yang lalu, ketika sebuah epidemi menyebar ke seluruh dunia, perusahaan inilah yang pertama kali menemukan obatnya. Saat ini, omzet tahunan mereka mencapai 20 juta dolar. Hitam mengatakan bahwa perusahaan itu mungkin telah menemukan obat untuk penyakit baru yang mematikan yang membunuh ribuan orang di seluruh dunia. Dante tiba-tiba mabuk dan meminta Hitam untuk menceritakan lebih lanjut tentang hal ini. Hal ini membuat Putih curiga dan ia bertanya kepada polisi apakah ia yang menemukan virus tersebut. Brett menolak dan mengakhiri percakapan. Untuk mengalihkan perhatian, ia menghampiri Dante dan mengambil korek api dari sakunya tanpa berbicara dengannya. Mereka pun memutuskan untuk menggunakan korek api itu di hotel. Akibatnya alarm kebakaran akan berbunyi dan dengan bantuan air, ia akan dapat mengembangkan tulisan di kertas tersebut. Si ulang tahun naik ke kursi tetapi tidak dapat mencapai alarm kebakaran. Si putih memberinya selembar kertas terlipat untuk membantunya, yang dengan membakarnya, alarm kebakaran pun berbunyi. Tak lama kemudian air mulai turun tetapi tidak berpengaruh pada kertas tersebut. Tiba-tiba, ia mulai berlari menuju taman. Ia membuka kertas di tangannya dan melihat bahwa itu adalah kertasnya sendiri. Ia telah menipu si putih dengan mengurangi persaingan dan menarik keluar dari ruangan. Saat pergi, ia menyebut si putih sebagai orang yang murahan dan penipu. Si hitam bergerak ke arah si putih dan berkata, "Mengapa kau mematikan lampunya dengan memukulnya?" Hotel. Tiba-tiba lampu ruang api padam. Mereka menyadari bahwa ada sistem kendali suara di ruangan itu. Mereka saling memperingatkan sebelum mengatakan apapun, dan suara meja kembali terdengar. Putih menghampirinya dan duduk di depannya, lalu mengancamnya dengan mengatakan bahwa ia telah mengedarkan kertas ujiannya sendiri. Hitam menghampiri tukang kebun untuk memakan jawabannya dan mengusirnya juga. Kini hanya tersisa 5 kandidat. Si jahat, Hitam, mengkonfrontasi Putih, tetapi Putih tersenyum dan berkata bahwa mereka seharusnya berterima kasih kepadanya karena telah mengurangi persaingan. Ia mengaku tahu pertanyaan sebenarnya, tetapi tidak akan memberitahu siapapun. Hitam marah dan langsung memukulnya hingga pingsan. Mereka mengikatnya di kursi dan mengikat mulutnya dengan dasi agar ia tidak bisa berkata apa-apa. Setelah beberapa saat, Putih sadar kembali. Begitu jarinya terbuka, Putih melakukan pencarian dan mengetahui bahwa ia juga terinfeksi virus itu dan membutuhkan obat setiap jam agar tetap hidup. Hitam mencari obat di akar pakaiannya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Karena itu, semua orang mengira Putih hanya berpura-pura agar ia bisa pergi.
Putih mengaku bahwa salah satu dari mereka telah memberinya pil. Ia berjanji akan memberitahu mereka pertanyaannya dengan imbalan pil tersebut. Tak lama kemudian ia pingsan lagi dan tubuhnya mulai gemetar hebat. Beberapa dari mereka mengira ia masih berpura-pura, tetapi bagaimana dengan Hitam? Semua itu tidak dapat ditemukan. Semua orang mulai mencari peluru di ruangan itu, tetapi tidak ditemukan. Doc curiga Brown menyembunyikan peluru itu di suatu tempat, dan kecurigaannya terbukti ketika peluru itu ditemukan menempel di tubuh Juhi Nigam di bawah meja Brown. Doc mulai memberikan peluru kepada Putih, tetapi Brown memukul peluru itu dengan tangannya dan menjatuhkannya. Ketika semua orang mencoba mengeluarkannya, Doc panik dan meminta lebih banyak pengawas di depan kamera untuk menyelamatkan poin, tetapi ia langsung didiskualifikasi karena berbicara dengan para pengawas. Setelah itu Pirang mengeluarkan peluru dari tong dengan bantuan peniti dan menyelamatkan nyawa Putih. Ketika ia siuman, semua orang bertanya kepadanya tentang jawaban yang telah ia janjikan. Suara itu memberitahu Hotel bahwa jawabannya adalah dirinya sendiri. Ia mencari-cari pertanyaan itu hingga kini, tetapi menurutnya sebenarnya tidak ada pertanyaan, dan pada akhirnya inilah jawaban anak itu. Semua orang setuju dengannya. Namun, sebelum Putih sempat berbuat apa-apa, Hitam mendorongnya dan mengambil pistol itu. Ia mengarahkan pistol itu ke Putih dan berkata bahwa ia tidak akan menembak siapapun. Begitu mendapat kesempatan, istri menyerang Hitam dan mengambil pistol itu. Tetapi begitu ia mencoba menggunakannya, ia menyadari bahwa pistol itu memiliki sistem pengenalan sidik jari. Ini berarti hanya tangan Kurt yang akan menembak. Putih menggunakan tangan penjaga dan mengarahkan pistol ke semua orang. Jika kau ingin tetap hidup, maka diam-diamlah keluar ruangan. Putih menyuruh semua orang untuk keluar diam-diam karena takut pada Brahman Bandu. Si Pirang juga mulai keluar dengan lebih dari setengah mementingkan hidupnya. Tetapi sebelum pergi, ia berkata, untuk mematikan lampu. Tiba-tiba semua lampu ruangan padam. Putih mulai menembak tanpa pandang bulu ke segala arah. Ketika ia mencoba memulai hidup ini lagi, Hitam terlihat terbaring karena luka tembak di dadanya. Berikut adalah versi yang hanya memperbaiki kata atau struktur yang salah, tanpa mengubah isi atau urutan, seperti yang Anda minta. Putih melihat sekeliling dan melihat salah satu kaki si Pirang masih berada di dalam ruangan. Ia hendak menembaknya juga, tetapi setelah melihat penghitung waktu ujian telah berakhir. Deck menghampiri kamera dan memberitahu pengawas bahwa ia adalah pemenang kompetisi ini. Gordon menghampirinya dan menunjukkan waktu. Putih terkejut melihat masih tersisa 20 detik. Ia didiskualifikasi karena berbicara dengan pengawas selama ujian. Kita mengetahui bahwa ketika mereka sibuk mencari solusi, Deck diam-diam mengubah waktu pada jam tersebut. Pada akhirnya, hanya satu kandidat yang selamat. Si Pirang mengambil kacamata Deck dari tanah yang terjatuh saat ia dibawa keluar. Dengan bantuan kacamata itu, ia melihat pertanyaan pertama tertulis di kertas. Ia terkejut ketika Deck masuk ke ruangan dan mengatakan bahwa ia sebenarnya adalah CEO perusahaan. Ia ada di sana untuk mengawasi semua orang selama ujian. Hotel hadir di sana. Mendekatinya, ia menolak pertanyaan pengawas dan CEO tersenyum padanya, karena ia telah menemukan pertanyaan dan lulus ujian. Terungkap bahwa ketika pengawas bertanya di awal ujian, apakah ada yang punya pertanyaan, inilah pertanyaan yang harus ia jawab. Seluruh ujian ini bertujuan untuk menguji kecerdasan dan perhatian para kandidat. Pengawas menawarkannya untuk menjadi sekretaris CEO, tetapi ia tidak menerima pekerjaan ini karena ia tidak ingin bekerja di perusahaan yang banyak orangnya terbunuh. Atas hal ini, pengawas mengatakan bahwa Hitam sebenarnya tidak mati, karena yang mengenainya sebenarnya adalah kapsul yang menyembuhkan luka ketika masuk ke dalam tubuh. Sebenarnya, inilah obat ajaib buatan mereka yang dapat menyembuhkan penyakit apapun di dunia. Pada akhirnya, si Pirang menerima pekerjaan itu, dan ketika ia kehilangan kantornya karena CEO, silakan ceritakan kisah favorit Anda di kolom komentar di bawah. Jika Anda menyukainya, like dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak